Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita diberi semangat dalam menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi senang menjadi anak saleh. Namun sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, marilah kita berdoa dulu supaya nanti dalam pembelajaran kita mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, marilah kita memasuki materi senang menjadi anak soleh. Dalam materi kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama, mengucap salam, yang kedua, tolong menolong, dan yang ketiga, menghindari sifat munafik. Mungkin dari sini anak-anak ada yang sudah mengetahui salam ya. Apa itu salam, apa itu tolong menolong, dan apa itu sifat munafik. Yang pertama adalah mengucap salam. Kata atau lafal salam memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, baik dalam konteks bahasa sehari-hari maupun dalam berbagai agama dan budaya. Secara umum, salam dapat diartikan sebagai kondisi yang damai, tenang, dan bebas dari konflik. Jadi, bisa kita pahami bahwa salam merupakan suatu doa bahwa kita selalu menginginkan dalam kondisi yang damai, tenang, dan sehat tanpa konflik. Kemudian, bagaimana lafal salam atau bunyi salam? Yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurah kepadanya. Ya, salam ini hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika nanti anak-anak bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah, itu biasakan untuk mengucap salam ya, karena salam artinya adalah mendoakan supaya orang yang kita doakan selamat, dan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib ya. Jadi ketika anak-anak diberi salam oleh teman kalian, diberi salam oleh bapak ibu guru, kalian wajib menjawab salam. Bagaimana cara menjawab salam? Sama, lafalnya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Jadi membiasakan mengucap salam ketika bertemu dengan teman maupun bapak ibu guru. Kemudian sub materi yang kedua adalah tolong menolong. Siapa di sini yang tolong menolong? Ya, jadi dalam agama Islam itu kita diajarkan supaya menjaga kerukunan dan tolong menolong dengan keluarga maupun tetangga. Sikap rukun harus dilakukan dimanapun. Sikap rukun berarti tidak menyukai pertengkaran dan penuh dengan persahabatan. Dalam agama Islam, tolong menolong sering disebut dengan ta'awun. Ta'awun berarti saling membantu, bekerja sama, atau bergotong royong. Ta'awun dalam Islam diartikan sebagai upaya bersama dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya, kita tidak hanya sekedar membantu, tetapi juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu
membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Jadi dimanapun tempat kita harus tolong menolong. Namun tolong menolong yang diperbolehkan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Apakah kita boleh tolong menolong dalam hal keburukan? Tidak boleh, ya, karena tolong menolong itu harus membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang terakhir adalah menghindari sifat munafik. Apa itu munafik? Coba siapa di sini yang sudah tahu munafik? Ya, betul. Munafik berasal dari kata nifak yang artinya habis atau bangkrut. Apa maksudnya? Jadi pengertian munafik adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada seseorang yang berpura-pura beriman, namun dalam hatinya tidak percaya atau mengingkari agama Islam. Ya, jadi maksudnya adalah seseorang dikatakan munafik itu adalah ketika lisannya mengucapkan saya beriman kepada Allah, tetapi dalam hatinya dan dalam perilaku sehari-hari tidak mencerminkan beriman kepada Allah. Misalnya sering berbuat maksiat dan berbuat jahat kepada orang lain. Apa ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri orang munafik adalah salah satunya jika berkata tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat munafik? Salah satunya adalah istiqomah dalam beribadah. Kemudian jujur dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan yang keempat adalah meneladani sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu ya. Kita sebagai umat Muslim tidak boleh berperilaku munafik, yang artinya perkataan dan hati tidak sesuai. Seorang munafik di depan banyak orang berbicara bahwa saya beriman kepada Allah, tetapi dalam hati dan perilakunya malah berbuat jahat dan melakukan banyak maksiat. Ya, jadi cara menghindarinya tadi empat itu, kita istiqomah beribadah, jujur dalam ucapan dan perbuatan, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan meneladani sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi anak-anak kita sudah belajar tentang materi senang menjadi anak soleh. Ya. Jadi beberapa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, menjadi anak soleh adalah pilihan terbaik. Ya. Jadi dengan menjadi anak soleh, kita pasti berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bapak ibu guru kita, dan berbakti kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, anak soleh memiliki banyak keutamaan. Mereka akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ya, kan? Anak soleh pasti memiliki keutamaan, tapi dicintai Allah dan akan disukai oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ada banyak cara untuk menjadi anak soleh, mulai dari menjalankan ibadah dengan khusyuk, berbakti kepada orang tua, hingga berbuat baik kepada sesama dan menjauhi sifat munafik. Demikian anak yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu Mas Guru bisa bermanfaat, dan marilah kita
Selalu belajar untuk menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah anak yang dicintai Allah, dicintai orang tua, dan dicintai semua orang. Coba, di sini apakah masih ada yang bingung tentang makna anak soleh? Kalau ada yang ditanyakan, coba tulis di komentar ya. Cukup sekian pembelajaran untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.